kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas aljabar dengan judul Model Ekonomi Leontif. Perkenalkan, nama saya Daniel Adin Prakoso. Nama saya Faiza Salika Surati Ramadan. Saya Bila Mazda. Saya Hanum Prabowo, dan inilah video presentasi kami. Oke, pertama-tama pada bagian ini kita membahas dua model linear untuk sistem ekonomi. Beberapa hasil mengenai matriks non-negatif diterapkan untuk menentukan struktur harga keseimbangan dan output yang diperlukan untuk memenuhi permintaan. Yang pertama, sistem ekonomi. Teori matriks sangat berhasil dalam menggambarkan keterkaitan antara harga, output, dan permintaan dalam sistem perekonomian. Pada bagian ini, kita membahas beberapa model sederhana berdasarkan gagasan peraih Nobel Moseley Leontief. Kami memeriksa dua hal yang berbeda, tetapi model yang terkait yaitu model tertutup atau masukan keluaran dan model terbuka atau model produksi. Di masing-masing, kita diberikan ekonomi tertentu, parameter yang menggambarkan keterkaitan antara industri dalam perekonomian yang sedang dipertimbangkan. Dengan menggunakan teori matriks, kami kemudian mengevaluasi parameter tertentu lainnya, seperti harga atau tingkat output untuk memenuhi tujuan ekonomi yang diinginkan. Kita mulai dengan model tertutup. Model tertutup Leontief atau input-output. Pertama, kami menyajikan contoh sederhana, kemudian kita lanjutkan ke teori umum model. Contoh 1, model input-output. 3 pemilik rumah adalah seorang tukang kayu, seorang tukang listrik, dan seorang tukang ledeng. Setuju untuk melakukan perbaikan di ketiga rumahnya. Mereka setuju untuk bekerja masing-masing total 10 hari dengan jadwal sebagai berikut. Hari kerja di rumah tukang kayu, pekerja yang dilakukan oleh tukang kayu 2 hari, tukang listrik 1 hari, tukang ledeng 6 hari. Hari kerja di rumah tukang listrik, pekerja yang dilakukan oleh tukang kayu selama 4 hari, tukang listrik 5 hari, dan tukang ledeng 1 hari. Hari kerja di rumah tukang ledeng, pekerjaan yang dilakukan oleh tukang kayu 4 hari, tukang listrik 4 hari, tukang ledeng 3 hari. Untuk keperluan perpajakan, mereka harus melaporkan dan membayar satu sama lain dengan upah harian yang wajar. Bahkan untuk pekerjaan yang dilakukan masing-masing sendiri di rumah. Gaji normal harian mereka adalah sekitar $100. Namun, mereka setuju untuk menyesuaikan upah harian masing-masing sehingga setiap pemilik rumah akan keluar genap, sehingga jumlah total yang dibayar masing-masing sama dengan jumlah total yang diterima masing-masing. Kita bisa mengaturnya menjadi P1 adalah upah harian tukang kayu, P2 sama dengan upah harian tukang listrik, P3 adalah upah harian tukang ledeng. Untuk memenuhi kondisi keseimbangan yang dicapai setiap pemilik rumah, kami memerlukan hal tersebut. Total pengeluaran sama dengan total pendapatan. Untuk masing-masing pemilik rumah selama periode 10 hari, misalnya tukang kayu membayar total 2P1 ditambah P2 ditambah 6P3 untuk perbaikan di rumahnya sendiri dan menerima total pendapatan sebesar 10P1 untuk perbaikan yang ia lakukan pada ketiga rumahnya. Menyamakan kedua ekspresi ini, lalu berikan persamaan pertama dari 3 persamaan berikut. 2P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 10P1. 4P1 ditambah 5P2 ditambah P3 sama dengan 10P2. 4P1 ditambah 4P2 ditambah 3P3 adalah 10P3. Dua persamaan sisanya merupakan persamaan keseimbangan tukang listrik dan tukang ledeng. Membagi persamaan ini dengan 10 dan menuliskannya kembali dalam bentuk matrik akan menghasilkan hasil sebagai berikut.
Persamaan 1 dapat ditulis ulang sebagai sistem homogen dengan mengurangkan ruas kiri dari ruas kanan untuk memperolehnya menjadi berikut. Solusi dari sistem homogen ini ditentukan atau verifikasinya menjadi seperti berikut. Di mana S adalah konstanta sembarang. Konstanta ini merupakan faktor skala yang dapat dipilih oleh pemilik rumah demi kenyamanan mereka. Misalnya, mereka dapat menetapkan S sama dengan 3 sehingga upah harian yang bersangkut $93, $96 dan $108 adalah sekitar $100. Contoh ini mengilustrasikan fitur-fitur penting dari model input-output Leontief dalam perekonomian tertutup. Dalam persamaan dasar 1, masing-masing jumlah kolom matriks koefisien adalah 1. Sesuai dengan fakta bahwa masing-masing output tenaga kerja pemilik rumah sepenuhnya didistribusikan di antara pemilik rumah yang sama dalam proporsi yang ditentukan oleh entry di kolom. Masalah kita adalah menentukan harga yang sesuai untuk output ini sehingga dapat menetapkan sistem dalam keseimbangan, yaitu sehingga total pengeluaran masing-masing pemilik rumah sama dengan total pendapatannya. Dalam model umum, kita mempunyai sistem ekonomi yang terdiri dari sejumlah industri yang terbatas, yang kita nomori sebagai industri 1, 2, sampai K. Selama periode 1 tertentu, setiap industri menghasilkan output berupa barang atau jasa yang dimanfaatkan seluruhnya dengan cara yang telah ditentukan oleh K industri. Masalah yang penting adalah menemukan harga yang sesuai untuk dikenakan pada K output sehingga untuk setiap industri total pengeluaran sama dengan total pendapatan. Struktur harga seperti itu mewakili posisi keseimbangan perekonomian. Untuk jangka waktu tetap yang dimaksud, maka kita tentukan PI sama dengan harga yang dibebankan oleh industri ke I untuk total outputnya. EIJ sama dengan sebagian kecil total output industri ke J yang dibeli oleh industri ke I. Untuk I, J sama dengan 1, 2, sampai K. Secara definisi kita punya yang pertama PI lebih besar sama dengan 0, I sama dengan 1, 2, sampai K. Yang kedua EIJ sama lebih besar sama dengan 0, IJ sama dengan 1, 2, sampai K. Yang ketiga I1J plus I2J plus EKJ sama dengan 1, J sama dengan 1, 2, dan K. Dengan menggunakan kuantiti, kita membentuk vektor harga P dalam kurung P1, P2, sampai PK, dan metrik pertukaran atau matriks input output sebagai berikut. Kondisi 3 menyatakan fakta bahwa semua jumlah kolom metrik pertukaran adalah 1. Seperti pada contoh, agar pengeluaran masing-masing industri sama dengan pendapatannya, persamaan matriks berikut harus dipenuhi. Persamaan 3 merupakan sistem linear homogen untuk vektor harga P. Ia akan mempunyai solusi non-trivial jika dan hanya jika determinan matriks koefisiennya I sampai E adalah 0. Dalam latihan 7, kita meminta pembaca untuk menunjukkan bahwa hal ini berlaku untuk setiap matriks pertukaran E. Jadi, 3 selalu mempunyai solusi non-trivial untuk vektor harga P. Sebenarnya, agar model ekonomi kita masuk akal, kita memerlukan lebih dari
sekedar fakta bahwa 3 mempunyai solusi non trivial untuk P. Kita juga membutuhkan harga PI dari keluaran K berupa bilangan non negatif. Kami menyatakan kondisi ini sebagai P lebih besar dari 0. Secara umum, jika A adalah vektor untuk matriks pada matriks apapun, notasi A lebih besar sama dengan 0, berarti setiap entry adalah non negatif, dan notasi A lebih besar dari 0, berarti setiap A entry bernilai positif. Demikian pula A lebih besar sama dengan B, berarti A dan B lebih besar sama dengan 0, dan A lebih besar dari B, berarti A dan B lebih besar dari 0. Untuk menunjukkan bahwa 3 mempunyai solusi non trivial yang mana P lebih besar sama dengan 0 sedikit lebih sulit daripada hanya menunjukkan bahwa ada solusi non trivial. Tapi itu benar, dan kami menyatakan fakta ini tanpa bukti teorema berikut. Jika E adalah matriks pertukaran, maka EP sama dengan P selalu mempunyai solusi non trivial P yang entry-entrynya non negatif. Untuk contoh sebagai berikut. Di mana S adalah konstanta sembarang, kami kemudian memiliki solusi non-trivial P lebih besar sama dengan 0 untuk S sama dengan lebih besar 0. Dan contoh ketiga sebagai berikut, membiarkan E dalam kurung 1 dan 0 dan 0 dan adalah 1. Maka I dan E dalam kurung P sama dengan 0 memiliki solusi umum P sama dengan S dalam kurung 1/0 plus T dalam kurung 0/1, di mana S dan T adalah konstanta sembarang yang independen. Solusi non trivial P lebih besar sama dengan 0, kemudian hasil dari apapun S lebih besar sama dengan 0 dan T lebih besar sama dengan 0, tidak keduanya 0. Contoh 2 menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi salah satu harga harus sama dengan 0 untuk memenuhi kondisi keseimbangan. Contoh 3 menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat beberapa struktur harga yang independen secara linear. Tidak satupun dari situasi ini menggambarkan struktur ekonomi yang benar-benar saling bergantung. Teorema berikut memberikan kondisi yang cukup untuk mengecualikan kedua kasus. Teorema 11.9.2. Misalkan E adalah matriks pertukaran sehingga untuk suatu bilangan bulat positif M, semua entry E pangkat M adalah positif. Maka terdapat tepat satu solusi bebas linier dari I minus E, P minus 0, dan solusi tersebut dapat dipilih sehingga semua entry-nya positif. Contoh 4 menggunakan teorema 11.9.2. Matriks pertukaran pada contoh 1 berikut adalah karena E lebih besar dari 0, kondisinya E pangkat M lebih besar dari 0 dalam teorema 11.9.2 dipenuhi bentuk M-1. Akibatnya, kami dijamin bahwa ada satu solusi bebas linier dari I minus E, P sama dengan 0, dan dapat dipilih sehingga P lebih besar dari 0. Dalam contoh tersebut, kami menemukan hal sebagai berikut. Model linear terbuka atau produksi berbeda dengan model tertutup, yang mana output dari K industri hanya didistribusikan di antara industri-industri tersebut. Model terbuka berupaya memenuhi permintaan luar atas output tersebut. Sebagian dari output ini mungkin masih didistribusikan kepada industri-industri itu sendiri, agar industri-industri tersebut tetap beroperasi. Namun harus ada kelebihan sejumlah produksi bersih yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan dari luar. Dalam model tertutup, keluaran suatu industri adalah tetap dan tujuan kita adalah menentukan harga keluaran tersebut sehingga kondisi equilibrium, yaitu pengeluaran sama dengan pendapatan, terpenuhi. Dalam model terbuka, hargalah yang ditetapkan, dan tujuan kita adalah menentukan tingkat keluaran industri yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan luar.
Kita akan mengukur tingkat output berdasarkan nilai ekonominya dengan menggunakan harga tetap, tepatnya dalam jangka waktu tertentu. Misalkan, X sama dengan nilai moneter dari total output industri KI, D sama dengan nilai moneter dari output industri KI yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan luar, C sama dengan nilai moneter dari output industri KI yang dibutuhkan oleh industri KJ untuk memproduksi satu unit nilai moneter dari outputnya sendiri. Dengan besaran-besaran ini, kita mendefinisikan vektor produksi sebagai berikut, yaitu vektor permintaan dan matriks konsumsi. Berdasarkan sifatnya, kita memiliki X lebih besar sama dengan dari 0, D lebih besar sama dengan dari 0, dan C lebih besar sama dengan dari 0. Dari definisi C dan X dapat dilihat kuantitasnya. Sebagai berikut adalah nilai output industri KI yang dibutuhkan oleh semua K industri untuk menghasilkan total output yang ditentukan oleh vektor produksi X. Karena besaran ini hanyalah entry KI dari vektor kolom CX, kita dapat mengatakan lebih jauh bahwa entry KI dari vektor kolom X minus CX adalah nilai kelebihan output industri yang tersedia untuk memenuhi permintaan luar. Nilai permintaan luar untuk output industri KI merupakan entry KI dari vektor permintaan D. Akibatnya, kita dibawa ke persamaan berikut. X minus C, X sama dengan D, atau I minus C, X sama dengan D, agar permintaan dapat dipenuhi secara tepat, tanpa kelebihan atau kekurangan. Jadi, mengingat C dan D, tujuan kita adalah menemukan produksi vektor X lebih besar sama dengan 0 yang memenuhi persamaan. Contoh 5. Vektor produksi untuk suatu kota. Sebuah kota memiliki 3 industri utama: operasi pembangunan batubara, pembangkit listrik, dan jalur kereta api lokal. Untuk menambang batubara senilai $1, operasi penambangan harus membeli listrik senilai $25 untuk menjalankan peralatannya dan $25 untuk transportasi untuk kebutuhan pengirimannya. Untuk menghasilkan listrik sebesar $1, pembangkit listrik tersebut memerlukan batubara sebesar $0,65 untuk bahan bakarnya, dan listriknya sendiri sebesar $0,5 untuk menjalankan pembangkit listrik tambahan peralatan, dan $0,5 transportasi. Untuk menyediakan $1 transportasi, jalur kereta api membutuhkan $55 batubara untuk bahan bakar dan $10 listrik untuk peralatan tambahannya. Pada minggu tertentu, operasi pembangunan batubara menerima pesanan batubara senilai $50.000 dari luar kota, dan pembangkit listrik menerima pesanan listrik senilai $25.000 dari luar. Tidak ada permintaan dari luar terhadap kereta api lokal. Berapa banyak yang harus diproduksi masing-masing dari ketiga industri tersebut dalam seminggu agar dapat memenuhi permintaan mereka sendiri dan permintaan dari luar? Solusi: untuk jangka waktu 1 minggu, biarlah X1 sama dengan nilai total output operasi pembangunan batubara, X2 sama dengan nilai total output pembangkit tenaga listrik, X3 sama dengan nilai total output kereta api lokal. Dari informasi yang diberikan, matriks konsumsi sistem adalah sebagai berikut. Sistem linear I min C X sama dengan D, maka sebagai berikut. Matriks koefisien di sebelah kiri dapat dibalik dan penjelasannya diberikan oleh sebagai berikut. Dengan demikian, total output dari operasi penambangan batubara seharusnya adalah $187.000. Total output dari pembangkit listrik harus $56.163,
dan total output dari jalur kereta api harus $28.330. Mari kita pertimbangkan kembali persamaan 4 sebagai berikut. Selain itu, jika matriks tersebut I min C hanya memiliki entry non-negatif, maka kami menjamin bahwa untuk setiap D lebih besar dari 0, persamaan 5 memiliki solusi non-negatif unik untuk X. Ini adalah situasi yang sangat diinginkan, karena ini berarti bahwa permintaan dari luar dapat dipenuhi. Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kasus ini diberikan dalam definisi berikut. Definisi: matriks konsumsi C dikatakan produktif jika I min C ada dan I min C lebih besar dari 0. Sekarang kita akan membahas beberapa kriteria sederhana yang menjamin matriks konsumsi produktif. Yang pertama, berdasarkan dalam teorema berikut. Teorema 11.9.3 matriks konsumsi produktif. Suatu matriks konsumsi C produktif jika dan hanya jika terdapat vektor produktif X lebih besar dari 0, sehingga X lebih besar CX. Kondisi ini induktif X lebih besar CX berarti ada beberapa jadwal produksi yang mungkin sedemikian rupa sehingga masing-masing menghasilkan lebih banyak daripada yang dikonsumsinya. Teorema 11.9.3 memiliki dua akibat wajar yang menarik. Misalkan semua jumlah baris C kurang dari 1 jika sebagai berikut. Maka CX adalah vektor kolom yang entry-nya adalah jumlah baris ini. Oleh karena itu, X lebih besar CX dan kondisi teorema 11.9.3 terpenuhi. Jadi kita sampai pada akibat wajar berikut. Akibat wajar 11.9.4. Suatu matriks konsumsi dikatakan produktif jika jumlah setiap barisnya kurang dari 1. Seperti yang kami minta kepada pembaca untuk ditunjukkan dalam latihan 8. Akibat wajar ini mengarah pada hal berikut. Akibat wajar 11.9.5. Matriks konsumsi produktif jika jumlah setiap kolomnya kurang dari 1. Mengingat definisi entry matriks konsumsi C, kita melihat bahwa jumlah kolom ke J dari C adalah nilai total output dari semua K industri yang diperlukan untuk memproduksi. Satu unit nilai output industri ke J dikatakan menguntungkan jika jumlah kolom ke J kurang dari 1. Dengan kata lain, akibat wajar 11.9.5 mengatakan bahwa matriks konsumsi produktif jika semua K industri dalam sistem perekonomian menguntungkan. Contoh 6. Menggunakan akibat 11.9.5. Matriks konsumsi pada contoh 5 adalah sebagai berikut. Jumlah ketiga kolom dalam matriks ini kurang dari 1, sehingga ketiga industri tersebut menguntungkan. Akibatnya, berdasarkan akibat wajar 11.9.5, matriks konsumsi C adalah produktif. Hal ini juga dapat dilihat pada perhitungan pada contoh 5 seperti I min C adalah non-negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.